Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru yang baru bergabung di channel Dunia Guru. Di channel Dunia Guru ini kita akan membahas beberapa materi serta modul untuk mempersiapkan diri mengikuti pretest PPG tahun 2022, modul langsung dari Kemdikbud. Nah, dan Bapak Ibu guru yang baru bergabung, kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Baik, selamat kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah terundang sehingga bisa mengikuti pretest atau seleksi akademik PPG tahun 2022. Maka persiapkan diri untuk mengikuti pretest agar lulus dan bisa mengikuti tahap selanjutnya. Baik, di sini kita akan mempelajari modul profesional PGSD. Kita ke materi modul profesional PGSD untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kegiatan belajar 1, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Ragam teks adalah macam-macam atau jenis-jenis teks. Ragam teks terdiri dari teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, dan teks normatif. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Teks faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Selanjutnya, teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya, dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Teks tanggapan dibedakan menjadi dua, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Ya. Teks cerita adalah teks yang menuturkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, perbuatan, pengalaman, dan sebagainya. Teks cerita terdiri dari teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan kesimpulan. Satuan bahasa pembentuk teks terdiri dari kalimat dan paragraf. Kalimat adalah satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar itu dapat berupa klausa, frase, maupun kata. Paragraf dapat diartikan sebagai satuan gagasan di dalam bagian suatu wacana yang dibentuk oleh kalimat-kalimat yang saling berhubungan dalam mengusung satu kesatuan pokok pembahasan. Dengan demikian, paragraf merupakan satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Secara mudah untuk dipahami bahwa paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan, ya. Itu adalah materi kita di pembelajaran 1, yaitu mengenai ragam teks, kemudian jenis-jenis teks, ya. Ada teks faktual, teks tanggapan, teks cerita, ya. Baik, selanjutnya kita ke pembelajaran kedua, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Tentu Bapak dan Ibu guru saya yakin sudah memahami teks fiksi dan non-fiksi. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas dulu teks fiksi adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Fiksi atau fiktif, jadi ini bersifat fiktif atau imajinasi dari seorang pengarang, bukan kisah nyata dan bukan merupakan hal yang nyata terjadi. Ini merupakan sebuah imajinasi, ya. Teks fiksi merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain dan yang secara bersama-sama membangun cerita seperti tema, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Teks fiksi memiliki struktur seperti 1. Orientasi, berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian yang kedua,
Komplikasi berisi cerita tentang masalah yang dialami oleh tokoh utama. Pada bagian ini, peristiwa-peristiwa di luar nalar ini biasanya terjadi. Resolusi merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi orientasi itu pengenalan masalah, pengenalan tema, tokoh, dan latarnya. Kemudian yang kedua komplikasi atau sudah muncul masalah, ya. Kemudian yang ketiga resolusi atau penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Adapun kaidah kebahasaan teks fiksi adalah teks fiksi memiliki kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokohnya, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya, dan menggunakan dialog. Ini adalah ciri-ciri dari teks fiksi. Teks fiksi terdiri dari cerita rakyat, cerita fantasi, cerita pendek, cerita inspiratif, puisi rakyat, puisi baru, dan drama. Ya, itu adalah contoh dari teks fiksi, ya. Ya, bagian-bagian dari teks fiksi, ya. Baik, selanjutnya kita ke kegiatan belajar yang ketiga, yaitu struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Kalau di materi atau belajar kedua tadi kita belajar teks fiksi, sekarang non-fiksi atau lawan katanya. Bapak dan Ibu guru, teks non-fiksi merupakan teks berdasarkan fakta dan kenyataan yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman yang bersifat informatif. Secara umum, struktur teks non-fiksi terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Teks non-fiksi berfungsi untuk eksplorasi, informasi, persuasi, perbandingan, juga mendeskripsikan suatu fakta-fakta keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam teks non-fiksi ialah menggunakan kata baku yang sesuai dengan standar penggunaan bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia, juga menggunakan kalimat efektif yang memenuhi unsur kelengkapan, kelogisan, kesepadanan, kesatuan, dan kehematan. Kata dan kalimat yang digunakan juga menggunakan makna yang lugas, tidak menggunakan makna kiasan yang menimbulkan makna ganda, ya. Jadi bedanya teks fiksi dan non-fiksi secara garis besar adalah kalau teks non-fiksi menggunakan bahasa yang baku, ya. Kemudian fakta-fakta berisi fakta-fakta keilmuan. Berbeda dengan teks fiksi yang berisi imajinasi, khayalan, dan juga merupakan teks dengan karakter imajinasi dan mengandung inspirasi, fantasi, dan dunia khayalan. Menggunakan ejaan, kemudian bahasa yang tidak baku, ya. Baik, itu tadi adalah materi kita pembelajaran 1 sampai dengan 3. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas kembali di video selanjutnya kegiatan belajar 4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.